setiap ke daerah langsung buka forum. Yuk, desa Anies yuk. Semuanya boleh berdiskusi. Kapan akan punya pemimpin seperti itu? Cak Imin peresmian IKN, dia ikut hadir loh dalam peresmian. Kenapa saat ini dia akan mensandra Mas Gibran dengan adanya IKN? Kan itu tidak wajar bagi saya. Bersama Muhammad Faridi, juru bicara DPC PKB Pamekasan, Sofan Syaiful A, BPHP DPC Partai Demokrat Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi. Selamat datang dalam program Breakdown. Breakdown ini sangat spesial menurut saya. Kenapa? Karena kita akan mengupas sebagai pra dari debat Capres-Cawapres 2024 yang keempat. Ini akan menjadi debat Cawapres terakhir pada Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI nantinya. Tema debat kali ini, biar tidak salah saya baca dulu, energi, SDA, SDM, pajak karbon, lingkungan hidup, dan agraria, serta masyarakat adat. Nah, di sini untuk mengupas terkait itu sebagai kisi-kisi lah sedikit tentang apa nanti yang akan dikupas dan siapa yang akan unggul pada debat. Istilah yang ramai sekarang, siapa yang akan menjadi man of the match nanti pada debat tersebut. Di sini telah hadir yang pertama juru bicara DPC PKB Pamekasan, ada Mufaridi. Bisa sapa dulu Munisaka TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Saya mewakili dari Jubir Amin, perwakilan dari DPC PKB Pamekasan. Siap. Yang kedua di sini telah hadir dari BPHP DPC Partai Demokrat Pamekasan, Sofan Syaiful. Sapa dulu Munisaka TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Partai Demokrat. Dengan tema ini sangat menggelitik sekali, dan semoga apa yang direncanakan oleh calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat menjadi keberhasilan dan kemajuan Indonesia. Terima kasih. Siap. Ya, sahabat KTV, bangku kosong ini sejatinya kami juga mengundang perwakilan dari yang bisa merepresentasikan dari paslon nomor urut 3. Cuman kebetulan informasi terakhir yang kami terima belum bisa menghadiri pada kali ini. Tapi kami sudah berupaya untuk menghadirkan tiga-tiganya. Bukan berarti mendiskreditkan satu tidak dihadirkan atau seperti apa. Tapi kami sudah berupaya untuk menghadirkan. Itu saja. Ya, kalau saya tanya siapa yang akan unggul, saya yakin Mas Faridi, Mas Sofan Syaiful ini pasti akan jawab cawapresnya masing-masing. Pasti. Tapi pertanyaan saya mau diubah. Kenapa Cak Imin yang akan unggul pada debat dengan tema tersebut? Oke. Menarik mengingat tema ini adalah tentang lingkungan, tentang sumber daya yang kita miliki, bagaimana dikelola menjadi satu kekuatan besar di Indonesia, dan kami meyakini bahwasanya calon kami ini paling linear dari kehidupan lingkungan model-model begitu. Ada banyak hal kenapa Caimin, kenapa pasangan kita ini menjadi pasangan yang paling menguasai di debat nanti. Tidak lain adalah proses perjalanan yang mengantarkan para beliau-beliau ini menjadi calon presiden. Kita harus akui bersama bahwasanya dari ke-6 figur yang muncul ini adalah tokoh anak bangsa yang terbaik yang ada di Indonesia, kita tahu itu. Dan di antara yang terbaik ini pasti ada yang lebih baik. Siapa itu? Ya, Bang Anies sama Bang Imin ini gitu. Ini lebih kompatibel mengingat ada perjalanan sejarah ketika beliau memimpin, bagaimana komitmen terhadap lingkungan, komitmen terhadap sumber daya itu dikelola semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama. Sebagaimana visi misinya Anies Muhaimin ini. Saya rasa begitu. Kenapa Cak Imin yang relate dengan tema ini? Apa yang membuat sangat yakin gitu publik bahwa Cak Imin ini akan unggul nanti? Ya,
ada perjalanan yang menjadi indikator. Di negara ini, kehidupan model apa yang belum dilalui oleh Caimin? Mulai dari aktivis mahasiswa yang memang konsen di wilayah itu, sampai hari ini dia menjadi wakil DPR. Yang selama ini beliau memang bergelut dalam urusan-urusan begitu. Lalu keraguan apa yang muncul ketika beliau ini sejauh ini sudah menjadi topik yang selama ini menjadi bahasan setiap hari, dan selama dia berproses ada lingkungan itu. Maka sedikit pun kami tidak ragu, dan itu menjadi indikator Caimin itu akan menjadi man of the match kalau istilah barusan di debat berikutnya begitu. Tentu dari Demokrat juga pasti menyampaikan Mas Gibran yang akan unggul. Apa nih alasannya? Banyak alasan. Apa? Kenapa Mas Gibran yang akan unggul pada debat keempat nanti? Banyak alasan saya, karena si sosok Mas Gibran ini adalah tidak menuntut kemungkinan, juga sama hal dia punya pengalaman yang lebih dengan kemarin dan saat ini dia tetap menjabat dengan tugas-tugas yang sangat ada banyak perubahan di kota selama Mas Gibran menjabat. Sudah tidak bisa ditutup kemungkinan, karena Mas Gibran itu bisa dikategorikan pemuda yang akan merubah segala-galanya. Karena pemuda itu kalau kita melihat adalah kekuatan dari hal semuanya. Dan Mas Gibran lebih paham, malah lebih paham dari sektor sumber daya alam, terus dari pengembangan pembangunan. Karena selama ini saya melihat pencapaiannya luar biasa beliau menjabat jadi gubernur itu begitu. Kenapa memandang bahwa Mas Gibran yang lebih paham ketimbang cawapres yang lain? Gimana ya? Saya masih muda. Alasan saya simpel saja. Seorang pemuda itu lebih berani untuk mengambil kesempatan ketika momen itu ada, ketimbang daripada, ya mohon maaf, dari pasangan-pasangan yang lain. Menurut saya begitu. Oh, berarti dari sisi keberanian itu yang juga jadi power nanti pada debat nanti. Katanya Mas Gibran yang akan lebih unggul. Sama-sama berkaca terhadap pengalaman di sana. Itu tadi menyampaikan pengalaman di Kota Solo, yang ini menyampaikan juga pengalaman menjadi DPR, RI, apa segala macam. Gimana nih Mas? Sama-sama berkaca dari pengalaman nih. Kenapa kok bisa pengalaman yang Caimin yang lebih penting dan berperan penting untuk keunggulan nanti di debat? Ya, kita tahu lah. Tidak ada indikator yang bisa kita ukur kecuali soal sejarah. Kalau secara teknis mungkin di debat ini soal siapa yang menjadi konseptor di situ begitu. Tapi dalam perjalanan debat sejauh ini kita melihat tokoh-tokoh terbaik bangsa ini, kita sudah tahu bagaimana gagasan yang dimunculkan, bagaimana cara pembawaan, bagaimana komitmen. Ukurannya adalah bagaimana sejarah itu berjalan, bagaimana dia menyampaikan gagasan, bagaimana komitmen di visi misinya. Tentu ini menjadi ukuran yang bisa kebenarannya lebih bisa teruji. Maka dari itu, kalau dalam hal ini kita menganggap Mas Gibran ini lebih bisa karena pendukungnya, tapi kan bukan begitu cara ukurnya. Kita akan melihat bagaimana sejauh ini dan bagaimana ketika debat apa gagasan-gagasan yang dimunculkan. Kalau dalam hal ini di di visi misi yang sudah dimunculkan, jelas ini masuk ke dalam 8 langkah perubahan yang ingin digarap oleh pasangan Amin. Bagaimana Amin dalam hal ini komitmen terhadap lingkungan, komitmen terhadap SDGs ini, sustainable-nya ini juga tinggi. Bagaimana melibatkan seluruh komponen yang ada untuk keberlangsungan negara Indonesia. Nah, perjalanan inilah yang perlu kita lihat, sehingga masyarakat akan menilai, oh Caimin ini sebenarnya selama ini sudah ada di wilayah itu, sudah bergelut di wilayah itu sejak mahasiswa.
menjadi aktivis, sudah konsen di dunia lingkungan itu karena memang wilayah strategisnya di situ, lalu di DPR membahas tentang anggaran-anggaran itu, maka tidak ada satu indikator yang bisa menolak kalau Caimin ini tidak mampu atau tidak lebih capable dari yang lain. Justru kami meyakini Caimin ini sudah lama bergelut di proses kenegaraan, maka dalam soal pengelolaan sumber daya, energi, tentang lingkungan, ini sudah di luar kepala. Sudah bukan sekali dua kali menjabat. Dia tahu betul bagaimana mengelola ini semua. Dia sudah mantan menteri. Meskipun tidak di wilayah itu, tetapi dia akan melihat semua semua masukan-masukan yang selama ini diberikan sudah menjadi referensi tersendiri di dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang begitu. Jadi tadi soal lingkungan, boleh tahu nggak? Kasih contoh satu, apa nih kontribusi besar Caimin di lingkungan yang bisa nanti menjadi ini nih saya yang sudah pernah melakukan kayak gini gitu. Oke, contohnya begini. Ketika dalam proses jabatan di DPR, maka tentu semua kebijakan yang menyangkut dari wilayah lingkungan ini harus lewat dalam proses penganggaran di sini, perencanaan di sini. Ini akan menggodok itu. Maka dalam proses kebijakan lingkungan ini sudah terlibat semua. Termasuk dalam banyak kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan di pemerintahan sekarang. DPR tentu tahu betul mana yang ditolak, mana yang harus didorong, mana yang harus ditambah anggaran, tahu betul. Kalau hanya berpengalaman di eksekutif tidak tahu maksudnya? Di eksekutif sudah pernah di kementerian. Oh, bukan, kalau yang hanya berpengalaman di eksekutif tidak bisa di situ maksudnya? Enggak, ada lokusnya masing-masing. Caimin, saya bicara Caimin dalam konteks ketika dia kemarin menjadi wakil DPR RI. Tentu sudah tidak bisa diragukan apa yang lepas dari pembahasannya teman-teman DPR soal kebijakan di eksekutif. Nggak ada. Maka alasan inilah yang paling kuat Caimin dalam proses kebijakan-kebijakannya ketika dia ada di wakil presiden akan memberikan pandangan-pandangan yang lebih komprehensif. Sehingga di debat nanti ini ya justru akan lebih on fire begitu. Iya. Dari sudut pandang Caimin pasti begitu. Tadi rasionalisasinya kan dia menjelaskan soal bahwa pernah di legislatif, pernah di eksekutif, terus skopnya juga nasional. Bagaimana dengan Mas Gibran? Ini kan berkaca soal pengalaman. Mas Gibran pengalamannya hanya di eksekutif dan juga skopnya skop kota Solo. Gimana nih? Kalau itu jadi bekal yang cukup nggak untuk debat nanti? Cukup banget. Karena kan apa? Saya melihat ketika Mas Gibran sudah menjabat, beliau sudah bisa menangani banyak faktor di kota Solo. Contoh misal, yang saya lihat ini real, artinya tanpa kita membicarakan indikator ini tidak, real saja. Sumber daya alam di kota Solo saat ini yang paling kecil saja saya sampaikan, dia sudah bisa memperbaiki kota Solo dengan kedisiplinan sampah. Itu. Yang kedua, Mas Gibran itu juga sudah menyadarkan pemerataan tentang sumber daya alam di sana. Yang ketiga, Mas Gibran itu juga sudah memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk perekonomian di sana lebih pesat lagi. Artinya di debat kali ini saya yakinkan Mas Gibran itu powernya lebih, dan mungkin saya yakin Mas Gibran bisa. Emang benarkah bahwa Solo itu bisa menjadi barometer untuk melihat Indonesia? Jadinya dengan tadi menjelaskan bahwa melakukan kayak gini di Solo, jadinya itu yang menjadi indikator terkuat bahwa Mas Gibran bisa memimpin. Mungkin hal besar itu bisa kita lihat dari hal yang kecil. Karena besar itu dasarnya kecil. Karena hal kecil sudah dituntaskan, apalagi hal yang besar. Begitu. Lebih itu berat alasan. tapi biasanya kalau hal yang besar. Benar, lebih berat. Namun
Keberatan itu ketika pengalaman saat ini dialami oleh Mas Gibran di Kota Solo sudah dituntaskan dengan gerakan-gerakan pencapaian-pencapaian yang sudah signifikan, yang baik, sungguh dinikmati oleh masyarakat, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Maka indikator apapun itu sudah tidak bisa. Iya, ya. Dari beberapa tema, menurut jubir PKB ini apa nih yang paling topik yang paling jadi kekuatan, selain apa memang tetap di lingkungan atau ada hal yang lain dari topik-topik tadi Ya, di tema kali ini? kita sering dikejutkan, sudah 3 kali debat, dikejutkan dengan hal-hal teknis begitu. Kita tahu lah bagaimana pasca debat ada banyak pergunjingan luar biasa di lapangan ya habis debat. Yang menarik selama debat ini, ketika di 02 ini selalu tersandra oleh kebijakan-kebijakan masa lalunya Jokowi begitu. Karena bayang-bayang itu begitu luar biasa. Justru ini akan menarik nanti ketika berbicara tentang sumber daya alam, bagaimana IKN itu akan menjadi pembahasan. Pasti. Dan itu akan menarik sekali. Terus Dari sisi lingkungannya maksudnya? ya, bagaimana pengerusakan itu ini akan ada komitmen yang rusak soal lingkungan, soal sumber daya, kayak hutan, bagaimana kegagalan Prabowo dalam program food estate, ini akan masuk dalam sempilan-sempilan sub bahasan, sehingga ini akan menarik sekali debatnya. Atau nanti Mas Gibran ini akan mengeluarkan jurus-jurus seperti kemarin, mengeluarkan SGIE yang tidak dimengerti oleh semua masyarakat Indonesia begitu. Gerakan-gerakan begitu akan terjadi. Atau serangan-serangan lain dipertanyakan soal komitmen yang lain, kayak sumber daya, bagaimana Prabowo memiliki tanah seluas itu akan menjadi bahas. Sementara wapresnya bicara ke barat, tapi calon presidennya bicara kondisinya begini. Nah, itu yang akan sangat menarik nanti. Karena saya yakin Pak Mahfud di 03 itu sudah sangat dibeleceti di debat yang kemarin gitu. Yang kedua itu kan dibeleceti betul, bagaimana dia kayak antara guru dengan mahasiswa gitu. Di kesempatan kali ini tentu Pak Mahfud ini akan mengeluarkan regulasi-regulasi, akan mengeluarkan realita-realita, data-data, pasti sudah sangat siap sekali. Sementara menariknya, isu-isu yang kemarin sedang hangat di debat kemarin akan muncul di debat kali ini. Kayak bagaimana ketika Prabowo diserang, lalu take down berikutnya adalah isu semua masyarakat menangis gitu. Ini akan keluar semua, meskipun pembahasannya tentang isu-isu yang di luar topik itu, tapi sentilannya kan pasti nyampe begitu. Itu yang menarik menurut saya. Katanya Mas Gibran ini berpotensi akan tersandra oleh IKN yang komitmennya yaitu untuk melanjutkan dari sisi SDA-nya itu lingkungannya, terus juga ada food estate yang digarap oleh Menhan, terus sekarang beralih tidak berlanjut, yang awalnya ubi jadi jagung sekarang. Terus yang ketiga katanya dengan lahan Pak Prabowo yang hektar itu, itu akan tersandra. Gimana nih? Menurut saya begini, bukan Mas Gibran yang akan tersandra. Ketika ini diungkit, dibahas, jadi pembahasan, malah yang jadi tersandarannya itu ya mohon maaf, Amin sendiri. Kok bisa gimana nih? Karena Saya ingin yang akan tersandra. Karena kan apa? Mohon maaf, ini sudah artinya publik sudah pada tahu. Caimin peresmian IKN, dia ikut hadir loh dalam peresmian. Kenapa saat ini dia akan mensandra Mas Gibran dengan adanya IKN? Kan itu tidak wajar bagi saya. Apakah komitmen, kekonsistenan seorang pemimpin itu bagaimana? Kan harus itu yang perlu kita pertanyakan saat ini. Oke, itu yang IKN. Nah, yang dua yang tadi, yang lahan Pak Prabowo sama food estate itu gimana? Kalau nanti itu yang dikupas.
Tersandra nggak? Kalau Mas Gibran? menurut saya tidak mungkin tersandra dengan lahannya Pak Prabowo itu. Artinya itu kan hanya penggiringan bola salju saja. Bola salju saja yang akan membawa, sebenarnya akan membawa dampak yang lebih besar nantinya kepada 02. Ketika ini yang bakal dibahas, begitu. Menurut saya pribadi. Maksudnya ada counter attack gitu. Kalau itu yang diangkat. Yang pastinya ada counter attack ketika pembahasan itu mengena kepada itu. Wah, power 02 lebih meningkat lagi. Power soal Suara pastinya, kemenangan kita. katanya kalau ngangkat itu lagi Cak Imin ini bisa aja di counter attack seperti yang debat kedua waktu itu yang mempertanyakan soal IKN, tiba-tiba langsung Mas Gibran menjawab ikut kok potong tumpeng kok sekarang tidak konsisten. Nah, ini bisa counter attack katanya, gimana? Dari sisi perdebatannya kita sudah bisa membayangkan hal itu bisa saja terjadi, Tetapi kan menariknya dari topik hari ini, kalau pertanyaannya kembali ke itu, ruang-ruang itu akan disempit. Ruang-ruang yang sudah dibahas di debat-debat kemarin itu akan muncul sebagai satu manuver yang bisa dilakukan oleh semua calon. Itu pasti muncul. Soal ada counter attack dari serangan itu sudah pasti, namanya debat, sudah pasti. Tetapi Cak Imin ini selepetnya kan bagus, selepet Amin ini bagus. Dia sejauh ini karena ada di wilayah legislatif, tentu dalam hal ini di rancangan-rancangan itu pasti terlibat, serangannya pasti iya, tetapi tidak akan mengurangi daya serangnya Cak Imin di wilayah kebijakan eksekutif. Tidak mungkin begitu. Kenapa Cak Imin ini juga juga tersandra kalau istilahnya 02? Karena bagian dari koalisi yang hari ini dia keluar dari koalisi ini, maju sendiri. Maka muncullah, pasti yang tersandra Cak Imin. Loh, soal counter attack begitu ya pasti ada, namanya juga debat. Tetapi kita akan melihat bagaimana keseruan berikutnya yang akan terjadi. Tentunya ya pasti banyak kejutan-kejutan. Berarti mengakui bahwa Cak Imin akan tersandra kalau mengangkat kayak gitu? Bukan soal Cak Imin tersandra, tetapi kita tahu, seluruh Indonesia tahu kalau Prabowo Gibran ini adalah Jokowi minded gitu. Kalau nggak bawa Pak Jokowi ini, peluang menangnya juga nggak ada. Maka tersandra oleh kebijakan-kebijakan masa lalu. Ada satu orang yang tidak mengakui kalau Prabowo Gibran ini Jokowi minded gitu. Semuanya sudah tahu, sehingga apa? Ini yang saya maksudkan. Serangan-serangan pada kebijakan itu pasti terjadi. Yang justru yang menarik nanti dari sisi secara psikologi, ini anaknya presiden diserang oleh koalisinya. Ini juga satu kondisi yang menarik. Mampu nggak nih Pak Mahfud, Cak Imin melakukan serangan yang sama yang dilakukan oleh Gibran kepada kedua senior-senior ini gitu. Secara psikologi mungkin agak berat. Tetapi kalau terjadi debat kayak kemarin itu, maka hitung-hitungannya Cak Imin sama Pak Mahfud akan melakukan hal yang sama. Serangannya juga akan serius itu. Kalau kemarin mungkin pertimbangannya masih dalam satu koalisi. Pak Mahfud koalisinya masih di Jokowi, Cak Imin juga sama. Ada proses yang tidak bisa dipungkiri, bahwasanya harus hormat sama Gibran. Tetapi yang dilakukan Gibran kemarin itu kan cukup melakukan serangan-serangan yang menukik begitu. Mungkin begini. Gimana? Artinya, saya kurang indah sekali bahasanya. Artinya bukan seorang anak Jokowi, tidak. Artinya sekarang ini pertarungan politik. Ya. Yang mana pertarungan politik ini demokrasi dong. Nah, pastinya demokrasi itu tidak dari manapun, artinya ras manapun, anak siapapun, yang terpenting cawapres ini emang benar-benar mengusung visi misi yang jelas begitu. Kan melihat kalau saat ini Amin ini bagi saya
blunder amat gitu. Dari sisi Dari segi ada dua faktor keblunderan bagi saya. Satu, mungkin pasangan Amin ini emang selempitnya luar biasa. Pasangan 02 emang tidak punya selempit, tapi dia pintar untuk meyakinkan masyarakat Indonesia dari kinerjanya. maksudnya Amin nggak pintar meyakinkan. Ya jelas, karena beliau itu sudah tidak komitmen dalam adanya IKN. Salah satu contohnya begitu. Ya, ya. Ini yang pertama, yang kedua, Pak. Yang kedua, Amin di debat pertama bukan tidak sudah memberikan manuver sangat kepada pasangan 02 Mas Gibran, malah dia dengan pertanyaan-pertanyaannya dijawab dengan lantang by data. Artinya data itu valid, data itu benar. Itu yang akan menjadi barometer kami kalau Mas Gibran itu mampu dan bisa. Inkonsisten dalam contoh IKN itu katanya bisa membuat masyarakat tidak percaya, dan Amin bisa gagal meyakinkan masyarakat. Saya urai. Ada hal yang harus kita sadari. Proses yang salah akan melahirkan hasil yang salah. Sebagus-bagus niat apapun itu, sebagus apapun niatnya, ketika prosesnya salah, hasilnya salah. Saya tidak mau berbicara Mas Gibran itu bukan hanya soal anak presiden, tetapi ini soal proses. Bagaimana campur tangan presiden mampu meloloskan sampai ke MK, dan itu adalah kecelakaan demokrasi Indonesia yang akan dicentang merah oleh meloloskan siapapun. siapa? Nah, ada proses di mana Gibran ini secara umur tidak cukup, lalu DMK diloloskan, ini kecelakaan. Ini satu catatannya. Oleh regulasi yang diubah oleh MK, disetujui. Nah, proses ini akan menjadi kecelakaan politik yang menjadi referensi selamanya. Ini satu. Bukan soal anaknya siapa, tetapi keterlibatan Presiden Jokowi dalam secara tidak langsung ini sudah publik meyakini ada campur tangan. Satu. Kedua, soal presiden dan wakil presiden ini soal bagaimana kebijakan ke depan dan bagaimana sejarah yang sudah melingkupi. Bang Anies ini, Pak Anies ini, di mana-mana mengadakan desak Anies. Siap berdiskusi dengan siapapun, didesak seperti apapun, dengan enteng, santai, jual gagasan kemana-mana. Itu laku. Pak Prabowo di debat resmi ngajaknya ngopi. Caimin sejauh ini sebagai sosok yang oke, kalau mau dianggap bagian dari koalisi yang kalau isunya soal IKN, ada dasar kenapa Amin hari ini menolak IKN. Ada banyak yang lebih prioritas. Sehingga bukan IKN yang diutamakan. Kalau sejauh ini IKN hanya soal isu polusi, kemacetan Jakarta, kan ini yang menjadi dasar adanya IKN gitu. Maka pasangan Amin ini melihat ada banyak sekolah yang harus dibantu, ada banyak orang miskin yang harus dibantu. Kenapa harus triliunan rupiah hanya untuk bangun kantor pemerintahan? Oke. Nah, dari situ kita akan melihat di debat yang sebentar lagi ini soal SDM, soal SDA, soal lingkungan, soal segala macam yang akan dibahas itu pasti ada lompatan-lompatan subtopik yang akan mengarah kepada sejarah masa lalu setiap calon. Tidak mungkin ini akan lepas. Counter attack-nya pasti ada, pasti. Tetapi kan di situ sisi menariknya. Siapa yang nggak bawa data ke debat? Semuanya bawa data. Bawa data semua. Nggak mungkin. Terus Gibran itu datang ke debat nggak pakai data, nggak mungkin. Caimin ya sama, Pak Mahfud ya sama. Justru karena adu data itulah debat yang berikutnya ini akan sangat menarik.
Siapa yang menang? Ya tentu Caimin dong. Saya PKB gitu. Saya PKB, Caimin. Tetapi tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada tokoh-tokoh yang ada, kita tahu ada keunggulan masing-masing di masing-masing calon. Jelas. Ada keunggulan masing-masing. Tetapi intelektualitas, gagasan, konsep perubahan, keberpihakan, ya tentu amin dong. Berarti yang lain enggak? Amin yang paling komitmennya yang paling tinggi komitmen. gitu. Kalau dari sisi itu. Jadi enggak. Contoh nih, debat yang ketiga. Ketika Prabowo diserang sedemikian rupa dari sisi ketahanan, dia tidak melawan di saat debat, tetapi di luar debat dia keluar-keluar. Ada satu mental yang tidak pas yang dicontohkan kepada publik. Tapi kalau Anies kan setiap ke daerah langsung buka forum. Yuk desa Anies yuk. Semuanya boleh berdiskusi. Kapan akan punya pemimpin seperti itu? Ya ini yang perlu dipertanyakan. Tapi masalahnya pertanyaan saya belum dijawab. Iya. Tadi kan yang ditanyakan yang membuat publik tidak yakin itu karena sikap inkonsisten dari Caimin yang sebelumnya mendukung terus sekarang tiba-tiba menolak gitu. Oke. Ini soal ada di posisi mana. Ketika di legislatif dibahas tentang IKN, tentu silang wacana itu terjadi. Apakah ketika diputuskan IKN ini dilanjutkan, apakah kita akan mengatakan semua DPR ini satu komitmen, satu hati soal IKN? Kenapa Caimin diklaim sebagai orang yang sangat mendukung? Satu, karena koalisi. Dua, karena hadir. Siapa yang hadir di situ? Mau yang pro pemerintahan atau yang kontra, ada di situ. Mau sedikit meluruskan, berarti Caimin hadir ke sana hanya gara-gara koalisi, hatinya tidak mendukung sebenarnya. Itu acara kenegaraan, bos. Acara kenegaraan. IKN itu acara kenegaraan yang ketika diputuskan, mau itu berpihak atau tidak berpihak, mau itu dianggap produk gagal atau tidak, itu menjadi satu keputusan yang harus dijalankan. Caimin apa akan tersandra ketika dia itu kemarin mendukung terhadap IKN, sekarang karena ada rumusan baru terkait perubahan, lalu dia mengatakan ada yang lebih baik ketimbang membangun IKN. Apakah tersandra? Tentu tidak. Kenapa? Ada gagasan, ada landasan. Ini yang akan saya katakan, ada referensi yang cukup untuk mengambil kebijakan baru. Katanya yang hadir semua itu belum tentu mendukung pada saat itu. Kenegaraan. Bisa aja gara-gara karena acara kenegaraan. Produk negara. Artinya produk negara itu sudah diusulkan dong pastinya. Pasti diusulkan. Diusulkan dari tingkat atas ke bawah itu sudah clear dong ketika sudah diputuskan. Dilaksanakan oleh semua pimpinan yang bertanggung jawab. Kalau hanya misal dia ikut serta hanya demi produk negara, bagi saya itu gak masuk akal. Karena ketika siapapun, ini realita, siapapun ketika kebijakan itu sudah diabsahkan oleh negara, ketika orang itu hadir, itu sudah mengiyakan dan mengaminkan bahwasanya produk itu resmi dari negara. Artinya dia bukan semerta-merta asal ikut saja, tidak. Pastinya dia sepakat dengan adanya IKN. Saat itu jelas dia sepakat dengan adanya IKN. Namun dia menolak dengan adanya IKN karena dia pasangan calon nomor 1. Dia menolak. Apakah seperti itu seorang pemimpin? Loh, enggak apa namanya? Tidak bisa segeneral itu. Apakah food estate itu yang gagal itu lalu maka ditimpahkan kepada seluruh pejabat negara yang terlibat di situ menyetujui? Hari ini Menteri Keuangan bersama beberapa menteri mau mundur. Apakah itu tidak konsisten? Bukan begitu cara berpikirnya. Tetapi dalam proses konsepsinya, oke, ada catatan-catatan mana yang didukung, mana yang tidak. Tetapi ketika disepakati, lalu dalam prakteknya ternyata mengalami banyak kendala, kayak food estate, semisal
Siapa yang nggak terlibat di situ? Presiden ada di tengah-tengah sawah begitu. Di hutan yang sudah dirusak itu, semuanya ada di situ. Apakah akan ditimpali kepada semua pejabat itu tidak konsisten? Karena tidak sesuai konsep, tiba-tiba tumbuh jagung begitu. Menteri Pertanian yang hadir. Padahal food estate itu adalah program pertahanan. Apakah kita akan mengatakan Menteri Pertahanan tidak konsisten? Tidak segeneral itu. Ada wilayah di mana Caimin ini terlibat karena sebagai wakil DPR. Jadi kalau bukan diksi konsisten, diksi apa yang pas untuk menggambarkan itu? Ada kajian-kajian yang sudah dilakukan sehingga dalam proses perencanaannya mungkin sempurna, tetapi dalam proses prakteknya, contoh kalau mau bahas IKN, di awal-awal muncul gagasan IKN, Bapak Jokowi ini bicara soal investor itu luar biasa. Sudah ada berapa yang ditolak gitu, saking antrinya IKN itu. Dalam proses perjalanannya kan akhirnya APBN yang mau dipakai. Barulah DPR melihat, oh ini nggak ada yang nggak beres nih. Kok mau pakai APBN semua? Mana investor yang kemarin? Sehingga ketika terjadi begitu, DPR mulai bersuara tentang investor. Apakah itu bentuk ketidakkonsistenan? Tidak, tetapi ada hal yang sudah tidak sesuai dengan perencanaan. Apakah di sini yang menjadi satu kesalahan? Ya tentu tidak. Ada evaluasi yang menjadi tugasnya DPR. Karena memang DPR ini mengevaluasi menjadi tugasnya dong. Berarti itu pengembangan sebenarnya. Ketika dirasa hasil evaluasinya kurang baik, jadinya bukan berarti tidak konsisten ketika berbelok. Betul begitu. Kayak food estate ini gagal kan tidak dibiarkan, tetapi Menteri Pertanian datang dengan 1 juta pohon jagung lalu bisa press release di situ. Sudah bagus begini. Itu bagian dari bagaimana cara, bukan menutup konsisten nanam singkong tumbuh jagung, tidak. Tetapi ini lipstiknya harus begitu. Apakah itu tidak konsisten? Konsisten dia. Meskipun bagi yang tidak dukung kurang baik begitu. Oke. Begitu. Ya, kalau di edisi sebelum-sebelumnya saya mau minta untuk saling tanya jawab. Sekarang enggak. Kita ajak untuk review debat yang sebelumnya. Saya coba dari paslon nomor urut 2 dulu. Gimana paslon nomor urut 2 ini untuk menggambarkan nanti pada debat yang terakhir untuk cawapres, karena yang sebelumnya dipandang gaya-gayanya Mas Gibran ini serasa kayak ikut cerdas cermat. Nah ya, gimana untuk debat ke? Kalau saya rasa nggak seperti itu. Mas Gibran itu kemarin di debat pertama, kedua, ya bukan dia dengan isu-isu yang ada diberikan mikrofon dan semacamnya, tidak. Mas Gibran itu dia paham betul tentang tema yang saat ini yang akan diusung. Pastinya dia sudah menyiapkan hal berapa tahapan, berapa kajian yang sekiranya bisa dijadikan produk gaya jualnya untuk masyarakat, lebih melihat lagi tentang sumber daya alam Indonesia, terus pencapaian bagaimana sebisanya masyarakat itu bisa lebih paham untuk sederhananya begini. Mas Gibran itu lebih menggampangkan bahasa daripada pasangan-pasangan yang lain yang indah cara berbahasa saja begitu. Artinya beliau itu mensederhanakan saja bahasanya, seakan-akan dilihat seperti jenengan sampaikan hanya seperti cerdas cermat tadi, padahal tidak. Dia mensederhanakan bahasanya untuk masyarakat lebih memahami tentang apa program-program beliau yang akan diusung nantinya, begitu saja. Setuju nggak sebenarnya? Publik di media sosial habis itu yang rame itu adalah soal cerdas cermat salah satunya. Setuju nggak dengan dia? Itu bukan cerdas cermat tapi lebih mensimpelkan saja, sederhanakan saja. Kita tahu lah, kita sering ewu pakewu soal Gibran ini. Seluruh Indonesia
digegerkan oleh satu orang ini. Mulai sejak awal proses pencalonan, pendaftaran, kita sudah digegerkan betul dengan anaknya presiden ini. Di debat, tentu kemarin itu akan menimbulkan spekulasi macam-macam. Yang dukung akan memberikan apresiasi, yang tidak dukung akan mengkritik dari sisi lainnya. Tapi kalau kami melihat memang ada tim ahli yang mengkaji itu. Dan pembawaan Gibran itu memang sudah pembawaan yang bukan menyederhanakan, memang sederhana begitu. Memang sederhana, kualitasnya tidak bagus-bagus amat, ya tidak jelek-jelek amat begitu. Tidak, kalau Prof Mahfud jelas, pondasi teorinya jelas, pondasi pengalamannya jelas, lalu gagasannya jelas, sehingga ada isi dari yang dibicarakan. Yang Mas Gibran nggak ada isinya? Nggak ada. Contohnya begini, ketika bicara soal hilirisasi digital gitu, ini kan dikritik oleh banyak orang. Bicara asam sulfat gitu, orang hamil mau dikasih asam sulfat, itu sering blunder sendiri gitu. Sehingga apa? Asumsi publik itu, kalau tidak ada Presiden Jokowi, jadi apa ini anak gitu. Tetapi tukang poles di belakangnya itu canggih-canggih. Calon presiden, canggih-canggih. Dia pasti punya tim ahli yang nggak kelas rendah, pasti kelas atas. Bagaimana dia memberikan gagasan-gagasan di debat kemarin, tentu itu hasil godokan yang sudah sangat luar biasa. Tetapi kadang ya keselio lidah, kan biasa di dalam proses yang menegangkan seperti itu. Justru kalau saya melihat Mas Gibran ini memang sosok yang ya perlu diantisipasi, karena kadang letupannya itu dahsyat gitu. Tidak disangka-sangka tiba-tiba muncul gitu dengan gayanya. Tiba-tiba ada di Car Free Day bagi-bagi susu gitu. Dan menjadi satu kondisi yang menjadi perdebatan di Indonesia. Gitu. Katanya sebenarnya bukan disederhanakan, tapi katanya memang sederhana katanya Gibran. Betul. Dalam artian kapasitasnya ya kurang, tidak seperti yang lain. Katanya Tidak. tadi menyentuh soal intelek, soal Tidak lah, tidak. Artinya kalau kita berbicara Mas Gibran itu, ya emang kita tahu sendiri Mas Gibran itu ya kurus kayak saya. Artinya pembawaannya ya begitu-begitu saja, begitu. Artinya dia, siapa sih yang nggak tahu Mas Gibran? Dengan santainya, dengan enaknya lah berbicara tentang debat yang kemarin, saya melihat ketenangannya luar biasa. Malah saya melihat Mas Gibran itu lebih mengedepankan data yang ada daripada kemarin pasangan yang lain itu sudah keluar lah. Pasangan 03 sudah keluar dari ring pertanyaannya. Pasangan nomor 01 juga sama halnya juga keluar dari ring pertanyaannya. yang capres. Iya. Jadi menurut saya ya kalau nggak ada konseptor ataupun siapa di belakangnya siapa. Cak Imin saya juga yakin dia juga punya konseptor. Ya Pak Mahfud juga sama halnya, dia punya konseptor. Artinya bukan tolak ukurnya background pendidikan ataupun semacamnya lah, bukan begitu. Itu kan lebih sederhana. Tapi kinerja selama ini yang kita lihat bagaimana di Kota Solo perubahannya, itu saja. Oke, sekarang saya coba ke yang Cak Imin. Setelah debat yang kemarin, Mas Gibran waktu konferensi pers itu menyampaikan, waktu konferensi pers apa beberapa hari setelah konferensi pers itu menyampaikan bahwa saya baru tahu kalau debat itu boleh baca katanya. Tentu itu kan paham, salah satu orientasinya adalah ke Cak Imin waktu debat itu. Gimana melihat itu? Apa itu memang tidak bisa menyampaikan tanpa harus membaca atau seperti apa sebenarnya? Ya saya dosen bahasa. Di teori-teori debat itu ada banyak metodenya. Apakah tidak boleh nyontek atau tidak boleh pegang catatan poin-poin? Sah-sah saja di dalam satu debat. Yang menarik kan kalau ada orang baru tahu. Jangan-jangan kapasitasnya segitu gitu.
Nah, enggak, ini kan guyonannya begitu. Tetapi yang perlu kita sadari adalah gagasan-gagasan yang muncul kemarin itu adalah gagasan-gagasan oleh pasangan calon yang akan melihat bagaimana Indonesia ke depan. Tetapi kan hanya soal teknis-teknis semua yang menjadi perdebatan. Justru kita ini lebih heboh kepada para netizen yang akan memotong-motong itu sebagai satu video FYP-nya mereka lah, bagaimana menjadi top gitu. Dari 3 calon tadi itu di debat kemarin itu saya melihat gagasannya dapat gitu. Hanya memang pembawaannya yang nggak ada yang menjadi isu berikutnya, isu setelah soal tadi boleh nyontek gitu, nyerang siapa, emang boleh sekaku itu kayak cerdas cermat gitu, emang boleh pakai banyak mic banyak, harus dengerin segala macam, soal teknis-teknis begitu. Saya justru tertarik tidak pada itunya, tetapi bagaimana gagasan yang akan muncul ini akan diterima oleh masyarakat sebagai nutrisi ketika dia mau menentukan. Oke, saya pilih Anies karena ini gagasannya lengkap, ini dari bawah, ini dari masyarakat, ini pilihannya ulama. Wes selesai milih. Ya jelas. Ini Prabowo punya siapa nih? Orang sudah bisa melihat. Saya nggak tahu gitu. Ganjar punyanya siapa? Akhirnya ngelihat debat itu, gagasannya ke sini sesuai lah dengan saya milih. Oh, berarti yang dimaksud adalah lihatlah gagasnya, bukan cara menyampaikannya, dibaca atau tidak. Iya, perdebatan itu jangan diskusikan soal teknisnya. Bagaimana Gibran pakai mic banyak gitu. Kan kemarin pasca debat itu toh yang viral gitu. Yang viral wis begitu. Pasca debat kemarin bagaimana Prabowo menahan emosinya tapi tetap kelihatan. Kan itu yang menjadi perdebatan. Kenapa tidak perdebatannya? Apa nih gagasannya Gibran nih? Apa nih gagasannya Caimin? Apa gagasannya Pak Mahfud? Sehingga orang akan melihat yang paling sesuai atau paling nggak mendekati nomor sekian. Lalu saya mau memilih itu. Fungsinya debat kan KPU itu melakukan itu untuk mengukur, menjadi referensi kepada publik, ini loh yang akan kalian pilih gitu. Tetapi kan netizen kita ini netizen luar biasa Pak. Gitu. Netizen luar biasa. Kalau debat pertama orang ngomongin baju Pak, bajunya satset, terus Wakanda nomor. Diskusi kita selalu pada kulit-kulit itu gitu. Tidak pernah pada esensi ide apa, gagasan apa, dan bagaimana Indonesia ke depan dari gagasan itu. Berarti harusnya Mas Gibran itu bukan komentari soal itunya ya, harusnya mengomentari soal gagasannya ya? Ya, semua publik kita begitu. Publik kita begitu. Ada yang mau diskusi soal gagasan? Nggak ada. Akhirnya calon presiden kita yang sebentar lagi jadi presiden, Bang Anies ini bisa Anies gitu. Apa? Ayo diskusi. Kira-kira dia mau bilang, saya boleh nih, nggak tapi ayo gagasanmu apa? Ayo kita diskusikan. Saya tampung semuanya. Kalau saya jadi presiden, wes semuanya akan terrealisasi. Kira-kira begitu. Oh, gimana nih? Soalnya katanya itu terlalu remeh kalau itu yang dikupas. Kalau hanya soal teknis-teknis, harusnya gagasan katanya yang dikomentari. Mas Gibran kan pasca debat mengomentari soal itu. Begitu. Kalau menurut gagasan ya siapa yang nggak punya gagasan? Begitu kan. Artinya debat itu pastinya dia sudah siap dengan gagasan masing-masing. Paslon nomor 1 juga punya gagasan, paslon nomor 2 juga punya gagasan, paslon nomor 3 juga punya gagasan. Tapi gagasan itu ya saya bersependapat dengan apa yang akan dicerna oleh masyarakat menjadi nutrisi untuk supaya masyarakat lebih tahu lagi kepada calon-calon presiden ini untuk paham dengan gagasan itu. Oh, maksudnya Caimin waktu itu baca gak paham sama gagasan? Oh. Tunggu, yang kedua, kalau Mas Gibran itu ya ngapain kita harus memperdebatkan gagasan yang masih mau dilihat lagi gitu loh. Gimana? Itu terlalu nampar atau biasa aja? Iya, kan itu yang mau disampaikan ketika orang mengkritik kok pakai teks.
gitu. Dia ingin menyampaikan, kamu nggak paham. Kira-kira begitu. Ketimbang ngawur, maka ada pointer-pointer yang harus tercatat. Karena kita ada keterbatasan tersendiri dari setiap personal. Tetapi rumusannya kan jelas. Jangan malah nggak pegang teks tapi ditanyai oleh Pak Mahfud tentang rasio pajak itu. Lalu bicara soal hutan, soal hewan kebun gitu. binatang. Yang orang justru bertanya-tanya, ini mau ngapain nih orang nih gitu. Maka ada pointer-pointer yang harus tepat. O, A, B, C, D. Apakah ini bentuk tidak paham? Bentuk kehati-hatian dalam mengelola negara. Tetapi kan serangannya, oh dia nggak paham. Caimin kalau nggak paham dia nanya biasa. Apa itu? SGEE gitu. Ternyata kan itu adalah narasi bahasa Inggris yang disingkat menjadi bahasa Indonesia, dan itu yang saya maksudkan akan ada proses-proses begitu itu gitu. Proses lompatan yang mengejutkan. Dan pola ini kan dilakukan sejak zaman-zaman Jokowi nyalon gitu. Sampai sekarang masih tetap. Nah, kalau dalam diskusinya adalah soal gagasan apa, ini menarik nih. Contoh, Prabowo mengeluarkan setiap pagi dan siang akan diberikan susu. Kan menarik nih diskusinya. Susu ini gimana nih? Akhirnya diskusi. Kalau soal ada kekurangan, tentu pasti ada. Tapi kalau menjadi diskusi publik, akan mengisi itu. Lalu semua orang melihat, oh ya, saya butuh susu, saya mau milih. Gitu ya. Atau punyanya Ganjar, punya gagasan apa? Sehingga orang akan mengatakan, oh ya, saya akan memilih. Atau punyanya Anies nih nomor 1 nih, tentang makmur bersama, adil bersama, digunakan untuk bersama-sama. Dijelaskan program rinciannya, 8 langkah perubahan itu, jelaskan semua. Saya akan melakukan ini. Lalu masyarakat didiskusikan ini di publik, lalu masyarakat melihat, saya ini lebih dekat ke ini, milih Anies gitu. Tetapi kan yang terjadi tidak begitu. Hampir kalau buka YouTube, buka TikTok, yang muncul kan luarnya. Bagaimana satset bajunya ini, bagaimana punyanya Prabowo, bagaimana punyanya Amin. Hanya begitu diskusinya. Sehingga ini yang saya katakan, kadang benar katanya Plato, demokrasi itu ramenya yang gede, substansinya nggak ada. Debatnya rame, tapi yang dikuliti ini hanya soal bab teknis-teknisnya. Kayak barusan, dia pegang contekan, dia pegang buku. Lalu kenapa ketika itu pegang buku? Apakah itu bentuk ketidakmampuan? Apakah itu kebodohan? Kalau dia nyontek ya udah sebanyak-banyaknya aja. Tapi kan enggak poin. Gitu ya, poin-poinnya. Sehingga tidak akan ada salah kata, orang hamil diberi asam sulfat. Itu yang saya maksudkan soal gagasan gitu. Siap. Sudah saling menanggapi kan udah. Ya, sahabat KTV, ini hanya sebatas ajang pemanasan dan mereview sekaligus membuat preview bagaimana debat keempat nanti akan berlangsung dan siapa yang akan menjadi man of the match. Karena di panggung tersebut memang untuk adu gagasan dan juga untuk adu argumen. Dan itu yang di sini tersaji. Sebenarnya di sini bukan adu sentimen tadi, adu argumen saja. Itu aja. Terakhir nih, apa yang closing statement yang akan disampaikan oleh saya, coba dari paslon nomor urut 2 dulu nih. Dari representasi paslon nomor urut 2. Apa nih closing statement? Carilah pemimpin, presiden pastinya, yang tidak mengumbar janji, namun memberikan kepastian. Karena masyarakat kali ini sudah jenuh dengan janji-janji manis, namun bukti nyata yang perlu kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi jubir PKB gimana? Ini closing gitu Iya. ya? Oke. Closing statement saya, semua orang punya potensi untuk menjadi pemimpin, semua orang punya kaliber untuk memimpin,
Semua orang pasti punya kemampuan untuk memimpin. Tetapi pastikan, jangan memilih yang tersandra masa lalu. Itu yang pasti. Karena sehebat apapun kalau tersandra itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka pilihlah mereka yang punya gagasan masa depan dan tidak tersandra oleh masa lalunya. Saya rasa begitu. Oke, Sahabat KTV, terima kasih. Kayaknya masih saling ada satir dari keduanya dalam dialog pada kali ini. Tapi sebenarnya ingin saya sampaikan lagi bahwa dialog kali ini hanya sebatas ajang pemanasan. Pemanasan ya artinya nggak panas beneran. Panas yang sesungguhnya nanti tentu di debat keempat yang akan berlangsung pada hari Minggu 21 Januari 2024. Ini hanya sebatas panggung adu argumen, bukan panggung adu sentimen. Dan itu juga sama di debat Pilpres 2024 nanti. Saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.